Halo, jumpa lagi dengan saya Miss Apura dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengenalkan orang lain. Materi ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya tentang memperkenalkan diri ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas dahulu mengenai pronouns. Pronouns itu sendiri merupakan kata ganti orang yang digunakan agar tujuannya nama orang tersebut tidak kita sebut terus. Jadi kalau kita mengenalkan orang lain kan gak mungkin misalnya kita sebutkan namanya Ana sekolah di SMP Negeri 5. Ana setiap hari makan kue. Ana suka jalan-jalan. Jadi kesannya kan kaku. Nah, itu gunanya kita mempelajari tentang pronouns. Baik ya, ada beberapa macam pronouns. Yang pertama ada subject pronoun, ada object pronoun, dan ada possessive adjective sebagai pelengkapnya, serta possessive pronouns. Subject pronouns adalah kata ganti orang pertama, seperti contohnya I, saya, you, kamu, he, dia untuk anak laki-laki, she, dia untuk perempuan, it untuk benda atau hewan atau tumbuhan, we untuk kita atau kami, you artinya kamu, dan they artinya mereka. Nah, bedanya apa sih dengan object pronouns? Kalau objek itu dia sebagai yang dikenakan tindakan. Contoh misalnya nanti kalimatnya I love you, misalnya kan, saya suka kamu. You-nya di sana adalah sebagai objek, sedangkan I-nya sebagai subjek. Contoh lain misalnya you love me, kamu suka saya. Jadi you di sana sebagai subjek dan me-nya sebagai objek. Sedangkan possessive adjective itu untuk menyatakan kepemilikan. Misalnya, my hobby is playing football. Hobi saya bermain sepak bola. Terus kalau kamu memperkenalkan orang lain misalnya, hobinya bermain sepak bola. Jadi kamu bisa pakai misalnya dia laki-laki, his hobby is playing football. Begitu ya. Yang terakhir itu mengenai possessive pronouns, itu juga menyatakan kepemilikan tapi tidak disebutkan lagi objeknya di akhir kalimat. Contoh, this car is mine, mobil ini milik saya. Beda dengan my car is blue, mobil saya warnanya biru. Jadi setelah mine tidak diikuti lagi dengan kata benda, tapi kalau setelah my itu ada kata bendanya. Dan perlakuannya sama ya untuk setiap pronouns atau kata ganti yang nanti kamu gunakan. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam kalimat memperkenalkan orang lain. Ya, ini contohnya ya. Hello friends, my name is Hani. This is my sister Hana. We are twins. Halo teman-teman, namaku Hani. Ini saudariku Hana, kami saudara kembar. Jadi dia gunakan pertama kali yaitu memperkenalkan nama sendiri, kemudian baru memperkenalkan orang lain bisa menggunakan ungkapan this is. This is ya, ini adalah, atau her name is, namanya adalah, gitu ya. Dia kenalkan di sana Hana, yaitu saudara kembarnya. Kemudian kita lihat kelanjutannya ya. Hana and I are junior high school students. We are in class 7A. Hana loves mathematics while I like English. Nah, di sini dia jelaskan kalau Hana dan dirinya adalah siswa SMP. We are in class 7A katanya. Kami adalah siswa kelas 7A. Hana menyukai matematika, sementara saya menyukai bahasa Inggris. Jadi jelas ya di sana penggunaan pronouns tadi.
ada we, kemudian ada I, disebut juga Hana and I itu sebagai kata gantinya adalah we gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya untuk penggunaan pronouns ini seperti apa. Kita lihat slide selanjutnya. Ya. Hana's hobbies are singing and dancing. Her favorite music is dangdut. She can sing very well. Ya, hobi Hana adalah menyanyi dan menari atau joget ya. Lagu favoritnya adalah dangdut. Dia bisa bernyanyi dengan sangat bagus. Nah, di situ dilihat namanya Hana, karena dia perempuan maka kata gantinya menggunakan she, dan kalau dia milik di sana kepemilikannya adalah lagu favoritnya atau lagu kesukaannya, maka menggunakan her. Her favorite music is dangdut. Tapi kalau misalnya dia laki-laki, misalnya Beno, berarti her di sana diganti his favorite music is rock misalnya. And then yang she-nya, she can sing very well, bisa diganti menjadi he can sing very well. Sesuaikan dengan gendernya apa ya. Lanjutannya, she also likes reading books. We often read some books together in the school library. Her favorite book is encyclopedia. My favorite books are novel and biography. Nah, di sini dia menyebutkan hobi. She also likes reading books. Itu hobi ya, dia suka membaca buku. Atau bisa juga diganti dengan her hobby is reading book. Kemudian we often read some books together. Kami sering membaca buku bersama. Buku kesukaannya adalah ensiklopedia dan buku kesukaanku adalah novel dan biografi. Nah, di sana ada penggunaan possessive adjektifnya berupa kata her dan my. Her untuk Hana dan my tadi untuk Hani, karena dia bercerita tentang saudara kembarnya ya. Ya, slide berikutnya Hana bercerita tentang ibunya. Our mother's hobby is reading books too. Ibu kami juga suka membaca buku. But sometimes she likes watching Korean drama. Her favorite actor is Lee Min Ho. Tapi kadang-kadang dia suka menonton drama Korea. Aktor favoritnya adalah Lee Min Ho. Nah, di sana dia menceritakan tentang ibunya, ya kan? Memperkenalkan tentang ibunya kalau selain membaca buku, ibunya juga mempunyai hobi menonton drama Korea dan aktor Korea favoritnya adalah Lee Min Ho. Nah, itu dia ya contoh dari teks memperkenalkan orang lain. Nah, tugas kamu yaitu write a text about introducing someone. You can introduce your best friend, family, favorite artist, or football player. It's up to you ya. Jadi tugasnya kamu bikin satu teks mengenalkan orang lain. Siapa? Bebas ya. Jadi boleh ibu, boleh adik, boleh kakak, boleh juga misalnya artis Korea kesukaan kamu atau pemain sepak bola, terserah ya. Oke, nah itu dia tugasnya. Nanti tugas dikumpulkan melalui voice note atau video. Biar gampang bikin dulu teksnya, baru kamu baca teksnya ya, kirim ke WhatsApp saya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen atau WhatsApp. Oke, thank you. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.